Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Siregar, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ahwalus Sasiyah, kelas C semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pemeriksaan perkara perdata di pengadilan bagian 1. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu cara mengajukan surat gugatan. Cara mengajukan surat gugatan itu ada 6 cara. Yang pertama, pendaftaran gugatan. Tahap pertama yang dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Yang kedua, membayar panjar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat, selanjutnya gugatan wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara. Yang ketiga, registrasi perkara. Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Yang keempat, pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi. Yang kelima, penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, dan yang terakhir, penetapan hari sidang. Selanjutnya yaitu perubahan dan pencabutan gugatan. Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Apabila sudah ada jawaban tergugat, perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Landasan hukum untuk perubahan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 127 RP. Perubahan gugatan dilarang apabila: yang pertama, berdasarkan atas keadaan fakta peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain atau dimohon suatu pelaksanaan hal lain. Yang kedua, penggugat mengemukakan atau mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah. Pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan yaitu: yang pertama, hingga tiba saat perkara diputus. Yang kedua, batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama. Yang ketiga, sampai pada tahap replik dan duplik. Selanjutnya yaitu pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan adalah gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Pencabutan gugatan juga terjadi apabila tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputuskan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan tuntutannya bagi penggugat. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RP. Pasal 271 mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat. Pasal 272 mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu: yang pertama, pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan. Yang kedua, pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat. Yang ketiga, pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang. Perubahan gugatan selama persidangan boleh, asalkan saja tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang. Selanjutnya, jawaban gugatan dan replik duplik. Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat membuat jawaban atas gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Selanjutnya, tergugat akan kembali menanggapi replik penggugat yang disebut dengan duplik. Pengertian replik. Replik merupakan tahapan persidangan yang diberikan kepada penggugat untuk mengajukan pembelaan hak perdatanya atas sanggahan yang diberikan oleh penggugat berupa tanggapannya atas jawaban yang diberikan tergugat. Replik diatur dalam pasal 142 RP. Selanjutnya yaitu duplik. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik, tergugat harus memberikan dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dimuat dalam jawaban. Apabila dalam jawaban terdapat eksepsi yang kemudian ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, tergugat harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin atau jurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut.
Selanjutnya yaitu tindakan yang mendahului pemanggilan. Sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4 HIR, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap yang pertama, penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri, yang kedua, pembayaran biaya perkara, yang ketiga, registrasi, yang keempat, penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, dan yang kelima, penetapan hari sidang. Selanjutnya tahap pemanggilan. Yang pertama, tahap pemanggilan. Yang kedua, majelis memerintahkan pemanggilan. Yang ketiga, melaksanakan pemanggilan. Yang keempat, bentuk panggilan. Yang kelima, isi surat panggilan pertama kepada tergugat. Yang keenam, cara panggilan yang sah. Yang ketujuh, panggilan tergugat yang berada di luar negeri. Yang kedelapan, pemanggilan terhadap yang meninggal. Yang kesembilan, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang. Yang kesepuluh, pendelegasian pemanggilan. 11. Tata cara pemanggilan ditegaskan asas les fori. Yang ke-12, autentifikasi surat panggilan. Dan yang ke-13, panggilan batal jurusita dapat dihukum. Adapun kesimpulannya, cara mengajukan surat gugatan itu ada 6 cara. Yang pertama, pendaftaran gugatan. Yang kedua, membayar panjar biaya perkara. Yang ketiga, registrasi perkara. Yang keempat, pelimpahan berkas kepada ketua pengadilan negeri. Yang keempat, pemilihan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Dan yang kelima, penetapan hari sidang. Baiklah, sampai disinilah pemaparan saya. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.